Apa definisi iman sejati berdasarkan Katekismus Heidelberg? Iman sejati adalah suatu pengetahuan yang pasti, di mana saya ataupun kita memegang segala sesuatu yang Allah wahyukan dalam firman-Nya sebagai kebenaran dan juga suatu keyakinan teguh yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati saya melalui Injil, sehingga saya percaya bahwa bukan hanya orang lain, tetapi juga termasuk saya ataupun kita telah dianugerahi oleh Allah pengampunan dosa, kebenaran, dan juga keselamatan kekal. Dan semua itu semata-mata oleh karena kasih karunia yang kita terima melalui jasa Yesus Kristus. Ya, jadi yang harus kita pahamin dalam iman sejati adalah, singkatnya adalah pengampunan dosa melalui karya penebusan Yesus Kristus. Nah, iman sendiri itu mencakup dua aspek. Aspek yang pertama adalah pengetahuan atau notitia, ya, di mana itu adalah pemahaman intelektual tentang kebenaran Alkitab. Yang kedua adalah kepercayaan atau fiducia, keyakinan personal yang mendalam terhadap janji Allah melalui Kristus. Nah, kalau berdasarkan Katekismus Gereja Katolik, ya, KGK 1814 sampai dengan 1816, ya, definisi iman adalah suatu keutamaan adikodrati yang dengannya kita percaya kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang telah Ia wahyukan, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Penekanannya itu pada iman adalah kasih karunia Allah, yaitu Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai dengan 9, yang bunyinya demikian firman Tuhan: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 29-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan, ya, menurut pandangan Gereja Katolik. Penekanan yang kedua itu, iman harus bertumbuh dalam keutamaan melalui persekutuan gereja dan sakramen. Di dalam Katolik itu ada 7 sakramen, ya. Nah, bagaimana iman menurut Konsili Trente 1545 sampai dengan 1563, ya. Definisinya demikian menurut Konsili Trente: iman adalah fondasi semua pembenaran, tetapi iman bekerja melalui kasih menghasilkan kebenaran dan keselamatan. Sekali lagi, ya, melalui kasih untuk menghasilkan kebenaran dan keselamatan. Nah, definisi lain berdasarkan iman, berdasarkan pandangan komentari resmi Bible-nya, ya. Menurut kita akan bahas yang poin A itu menurut Calvinis. Nah, Calvin Commentary on Hebrew 11 verse 1. Chapter 11 verse 1 Hebrew, ya. John Calvin menyebut iman itu sebagai a steady and certain knowledge of the divine goodwill toward us, which is founded on the truth of the free promise in Christ and revealed to our mind and sealed in our heart by the Holy Spirit.
Jika dijelaskan seperti ini, pengetahuan atau keyakinan yang teguh dan pasti tentang kasih Allah kepada kita, suatu kepercayaan mendalam yang bersumber dari janjinya, yang bersumber dari janjinya, ya, yang murah hati, melalui Kristus yang Allah sendiri nyatakan di dalam pikiran kita dan juga diteguhkan di dalam hati nurani kita melalui Roh Kudus. Ya, sekali lagi Kak Noven ulangin. Menurut John Calvin, ini adalah pengetahuan ataupun keyakinan yang teguh dan pasti tentang kasih Allah kepada kita. Suatu kepercayaan mendalam yang bersumber dari janjinya yang murah hati melalui Kristus yang Allah sendiri nyatakan di dalam pikiran kita dan juga diteguhkan di dalam hati nurani kita melalui Roh Kudus. Penekanannya dalam hal ini adalah, yang pertama, iman itu bersifat objektif, didukung oleh janji Allah, dan juga sekaligus bersifat subjektif. Mengapa? Karena ditanamkan sendiri oleh Roh Kudus atau mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, makanya juga bersifat subjektif. Jadi kembali lagi ya, iman itu bisa bersifat objektif dan juga bersifat subjektif. Objektifnya karena didukung oleh janji Allah, subjektifnya karena itu pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Penekanan yang kedua adalah iman itu melibatkan pikiran, ya, yang kita kenal dengan pengetahuan. Yang pertama ya, iman itu melibatkan pikiran ataupun kita kenal dengan pengetahuan. Kedua, bicara tentang hati yang dasarnya adalah keyakinan. Dan yang ketiga adalah tindakan atau respon praktis. Jadi iman melibatkan pikiran, hati, dan tindakan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari tinjauan Matthew Henry Commentary on Hebrew 11 verse 1, bunyinya demikian: faith demonstrated to the eye of the mind the reality of those things that cannot be discerned by the eye of the body. It is the firm assent of the soul to the divine revelation and every part of it. Nah, apa penekanannya dalam menurut Matthew Henry? Penekanan pertama itu, iman adalah penglihatan rohani yang melampaui realitas fisik. Iman adalah penglihatan rohani yang melampaui realitas fisik. Kedua, iman mencakup seluruh isi wahyu ilahi, termasuk janji, perintah, dan doktrin Alkitab. Ya, oke, 3 hal. Ya, jadi yang pertama itu iman mencakup seluruh isi wahyu ilahi, termasuk apa aja? Termasuk janji, perintah, dan doktrin Alkitab. Dasar pengertian kita tentang iman dalam Kristus ya. Itu doktrin itu luas, nanti someday akan Kak Noven detailkan. Sedangkan menurut Barnes Note on the Bible Hebrew 11 verse 1, ya, Albert Barnes ini menyebutkan seperti ini: faith is the realization of what is hoped for, a conviction that unseen things exist and are reality that exert an influence on the soul. Apa sih penekanannya? Penekanannya, iman itu memberikan realitas dan kepastian kepada pengharapan dan keyakinan rohani, meskipun hal-hal tersebut tidak terlihat. Ya, sekali lagi ya, iman memberikan
realitas dan kepastian kepada pengharapan dan keyakinan rohani meskipun hal-hal tersebut tidak terlihat. Nah, poin ketiga, definisi iman ini berdasarkan bahasa aslinya ya, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani. Pertama kita akan lihat iman itu dalam Perjanjian Baru disebut dengan pistis, di mana itu mengandung makna keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, dan ketergantungan kepada Allah. Kak Noven ulangin, ya. Menurut Perjanjian Baru, makna keyakinan mengandung apa? Maknanya iman itu mengandung keyakinan, kepercayaan, kesetiaan, dan yang keempat ketergantungan pada Allah. Nah, yang kedua, dalam konteks Ibrani 11 ayat 1 ini, pistis itu merujuk pada hubungan timbal balik antara Allah yang memberi janji dan manusia yang mempercayai janji itu. Itu kalau berdasarkan kata Yunani, yaitu tadi pistis ya. Kalau berdasarkan kata Ibrani, itu kita kenal dengan sebutan emunah ya. Iman itu disebut juga dengan emunah menurut bahasa Ibrani. Dalam Perjanjian Lama itu berarti kesetiaan. Pertama kesetiaan, kedua adalah kepercayaan yang kokoh atau kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Ya, itu terlihat pada Habakuk pasalnya yang kedua ayat yang keempat. Habakuk pasal kedua ayatnya yang keempat. Ya, demikian bunyi firman Tuhan dari Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Sebentar ya, Kak Noven bukain dulu. Habakuk pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Wait a second. Oh, ini dia. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percaya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, itu bunyi dari pasal 2 ayat 4. Sekali lagi ya, emunah itu berasal dari kata-kata Ibrani yang penekanannya pada kesetiaan dan kepercayaan yang kokoh, atau bisa juga disebut dengan kepastian yang tidak tergoyahkan. Oke. Penekanan kedua dari kata emunah ini menekankan dimensi perjanjian iman. Dimensi perjanjian yang dimana iman adalah respon manusia terhadap kesetiaan Allah. Nah, berikutnya kita akan lihat logika dalam teologisnya ya. Kita akan lihat hubungan apa sih hubungannya gitu. Nah, sudut pandang umumnya orang Kristiani, iman adalah dasar pandangan utamanya ya. Iman adalah anugerah Allah yang bersumber dari wahyunya melalui Kristus. Iman ya adalah anugerah Allah yang bersumber dari wahyunya melalui Kristus. Nah, tesis ini tuh berdasarkan apa sih dalilnya? Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Yang berbunyi demikian firman Tuhan.
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kak Noven ulangin pasal 2 Efesus ya. Efesus pasal 2 ayat 9. Demikian bunyinya. Ayat 8 dulu ya. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Jadi tesisnya adalah iman adalah anugerah Allah yang bersumber dari wahyunya melalui Kristus. Dikutip dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Di mana iman itu mencakup dimensi satu intelektual ya. Iman mencakup dimensi intelektual atau yang kita kenal dengan pengetahuan. Kedua, emosional. Yang emosional atau keyakinan. Dan yang ketiga itu adalah volisional, kehendak untuk bertindak ya. Kak Noven ulangi, iman itu mencakup dimensinya itu 3 ya, intelektual, emosional, dan juga volisional. Intelektual disebut dengan pengetahuan, emosional kita kenal dengan keyakinan, dan volisional kita kenal dengan kehendak untuk bertindak. Lalu apa kontra dari pemikiran itu? Kontranya adalah skeptisisme modern menganggap iman sebagai irasional. Itu bersifat subjektif, pengalaman pribadi aja, dan tidak dapat diuji secara empiris. Itu kontranya. Lalu poin kedua kontranya adalah beberapa aliran menyimpangkan iman menjadi iman buta yang sering dituduhkan kepada orang-orang Kristiani yang terpisah dari kebenaran Alkitab. Lalu dari pro dan kontra secara pemikiran umum ini ya, kita akan melihat lebih jauh bagaimana hikmat Tuhan menyingkapkannya. Mari kita analisis dan kita racik jadi satu ya. Kita sintesiskan. Iman adalah rasional tetapi juga transcendence. Ia melampaui tapi tidak menentang akal budi manusia. Ini yang sering Kak Noven jelaskan bahwa iman itu masuk akal dan melampaui akal ya. Iman itu mengintegrasikan kepercayaan kepada Allah dengan respon aktif dalam kehidupan seperti yang terlihat pada Yakobus pasalnya yang kedua ayat 26 atau dalam bahasa Inggrisnya James ya, chapter 2 verse 26. Mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Itu yang sering kita kenal kalau di sekolah Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, beberapa tips praktis ya memahami dan menghidupi iman. Ada 5 tips. 1. Memperdalam pengetahuan kita. Ya. Pelajari firman Tuhan secara teratur. Mengapa? Mari kita lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Bagaimana kita memperdalam pengetahuan itu? Ya, gunakan buku-buku pendukung seperti commentary, ya kan? Sudut pandang dari berbagai gereja, ya kan? Kita bisa lihat misalnya dari Matthew Henry, John Calvin, Institute. Kita gali pengertian lebih mendalam apa sudut pandang dari gereja ortodok, ya kan, Koptik, ataupun dari berbagai aliran. Lalu kita bisa pelajarin lebih mendalam, kita melakukan studi secara komprehensif
Lalu kita analisa lebih lanjut ya. Kedua, tip praktisnya adalah melatih iman secara praktikalnya apa ya. Berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar dan menjawab doa. Mari kita lihat dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat 24. Ya, demikian firman Tuhan. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jadi melatih iman secara praktis ini berdasarkan Markus 11 ayat 24. Lakukan tindakan iman seperti apa? Melayani, memberi, bersaksi apa yang kita alami tentang Tuhan, ya, dan berdoa. Yang ketiga, memupuk iman dalam komunitas. Jadi kita bergabunglah dengan dalam kelompok kecil atau persekutuan untuk saling menguatkan. Misalnya kalau dari gereja Katolik itu ada yang namanya Mudika, bergabung ikut pendalaman Alkitabnya. Kalau di Kristen seperti Betani, GBI itu misalnya ikut KUL. Kalau di JPCC mungkin ikut date. Kalau ada juga mungkin versinya JKI itu ikut mesbah yang bersama, mesbah keluarga gitu. Ataupun kalau secara GMS itu ikut yang namanya CG ya. Jadi atau ikut family, ada juga yang nyebutnya family, macam-macam ya, diikutin. Jadi bergabung dalam kelompok kecil gitu. Nah, kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebentar ya. Ibrani pasal 10 Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Nah, dari Ibrani pasal 10 ayat 25 dapat kita simpulkan, enggak cukup kita seminggu sekali ke gereja. Ya, enggak cukup. Jadi kita perlu berkomunitas juga. Kalau secara Katolik maupun beberapa gereja tertentu, ikuti sakramen seperti perjamuan kudus. Ya, atau kalau di Katolik itu terima sakramen Ekaristi. Dan memperbarui hubungan dengan Kristus juga dengan sesama. Tips keempat, menghadapi keraguan dengan jujur. Ya. Ketika iman terasa goyah, renungkan Mazmur 73. Mazmur pasalnya yang ke-73, di mana Daud jujur tentang pergumulannya tetapi kembali kepada Allah. Lalu libatkan diri dalam apologetika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ya secara rasional dan iman. Mengapa demikian? Ya. Kita lihat dari 1 Petrus 3, 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, bukan dengan kurang ajar dan nyolot. Ya.
Nah, kesimpulan akhirnya adalah iman adalah pemberian Allah yang bersifat personal dan transenden. Iman bukan hanya tentang percaya akan sesuatu yang belum terlihat, tetapi juga keyakinan yang kokoh berdasarkan janji Allah. Hal itu bertumbuh melalui wahyu, dipupuk oleh komunitas iman, dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa kelihatan dari dasar-dasar umum, yaitu Ibrani 11 ayat 1 dan 6, ya, di mana berbunyi demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ayat 1. Lalu ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lalu ayat kembali diingatkan, Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, yang berbunyi demikian firman Tuhan: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi ingat, iman adalah karunia Allah, bukan hasil ngotot kita atau menjaga kelakuan baik kita semata. Nggak cukup, ya. Lalu Yakobus 2 ayat 17 yang bunyinya demikian: demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman yang sejati selalu menghasilkan perbuatan. Demikian sharing Kak Noven pada hari ini. Kita akan lanjutkan yang berikutnya mengenai tentang bagaimana iman berbeda dari pengetahuan rasional atau empiris. Demikian part 2 pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.